Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah solat juga adalah tiang agama. Solat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu solat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa besar, meskipun berada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Dalam berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana solat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun solat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil solat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kehusukan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kehusuan atas yang biasa disebut dengan tumak-ninah. Solat tanpa tumak-ninah bisa menghilangkan ruh dari solat itu sendiri. Parahnya solat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak-ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang solat tanpa tumak-ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat hari itu. Setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma.
tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, di dalam sholat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah solat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa memperbaiki solat kita, dan semoga solat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.